Saya Darmani Dioktasari dari SMP Katolik Widyatama Batu, PKP Angkatan 9. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan saya sebagai peserta PKP Angkatan 9. Kali ini saya hendak mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Dan sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin secara Kristen. Bapak Ibu bersilakan berdoa buat Kama dan percaya masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini kami hendak mengikuti acara diseminasi modul 1.4. Karena yang sudah yang terpimpin supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami boleh mendapatkan manfaat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, penamamu kami berdoa. Haleluya. Dan sebelumnya saya persilakan pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Supri kami untuk menyampaikan sebuah berdoa. Selamat pagi, Ibu Bapak yang terkasih. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi dari Ibu Darmani Dioktasari sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif yang memang tujuannya adalah meningkatkan disiplin kita semua, termasuk peserta didik maupun seluruh warga sekolah, sehingga benar-benar sekolah kita akan menjadi sekolah yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, yakni sekolah yang memiliki putra-putri yang memiliki keluhuran budi, teruji dalam kompetisi dan ikut dalam prestasi, yang dalam menampung semuanya itu, meraih semuanya itu memerlukan disiplin yang tinggi. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Supri untuk dukungannya. Dan hari ini saya akan memulaikan diseminasi budaya positif yang mencakup beberapa poin. Jadi ada 5 poin. Ada 6 poin, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Diawali dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan nanti Bapak Ibu. Untuk acara pembukaannya sudah berakhir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Oke, sebelum kita mulai, mari kita teriakkan semangat pagi ya Bapak Ibu. Ya. Sambil berdiri mungkin ya. Oke. Sambil berdiri. Nah, karena Bapak Ibu semangat, jadi slide saya berjalan sendiri. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, mantap, mandiri, terampil, kreatif, percaya diri, yes, yakin, esok, sukses. Semuanya belasan orang ini ternyata dekat
Gumpitannya ratusan Bu. Ribuan. Luar biasa. Silakan boleh langsung duduk. Oke, siang hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit tentang budaya positif. Kalau Bapak Ibu yang sudah belajar di PNM akan menemuinya di dalam topik disiplin positif. Jadi hari ini saya sedikit berbagi praktik baik. Saya akan mulai. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 saya sebagai bagian tugas PGP Angkatan 9. Kita akan sama-sama belajar 6 hal yang akan kita lakukan secara sangat cepat. Ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengenal ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol dan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang sudah sempat ketemu sama kata restitusi, itu boleh katakan? Ketemu ya. Sudah ya Bu ya. Ketemu saja. Kita akan sedikit belajar. Nanti ada praktiknya dan semoga itu bisa menjadi contoh yang sedikit yang begitu yang tidak. Saya akan mulai dengan yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu bisa memegang sesuatu secara berpasangan ya. Mungkin Bu ini sesuatu ini menghapus yang kecil. Nah, silakan berpasangan dengan temannya. Salah satu memegang, salah satu teman memegang, salah satu aja yang memegang. Nah, pasangannya berusaha melepaskan, mengambil barang itu. Terserah, boleh mau dirayu, boleh mau dipaksa, boleh, terserah gimana caranya supaya benda itu bisa keluar dari genggaman. Silakan. Boleh Pak, saya mau tanya Bapak. Bapak yang baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita peserta didik kita merindukan mereka untuk melakukan sesuatu, sebenarnya kontrolnya itu ada di mana? Di mereka atau di kita? Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu yang tadi pegang barang itu kapan terlepasnya? Saya mau lepas. Kalau yang memegang merasakan, ya, itu salah satu miskonsepsinya bahwa ilusi guru mengontrol murid itu hanya ada di pikiran kita Bapak Ibu guru. Kalau kita menyuruh mereka melakukan ini dan itu, akan bermakna akan terjadi ketika mereka mengambil keputusan untuk melakukannya. Itu adalah salah satu miskonsepsi yang ada di disiplin positif. Itu kita wajib menyadarinya. Kalau nggak gitu kita akan kelelahan memaksa mereka dan tidak menjadikannya sebuah kegiatan yang bermakna. Yang berikutnya adalah miskonsepsi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tadi ada yang bujuk gini, membujuk ya. Membujuk itu bohong ya. Bu Yuli yang cantik, ya. Tolong dong buka tangannya. Oh iya Pak, saya meminta dengan sangat. Itu kata-kata manis yang kita sering pakai. Tetapi iya merayu rupa-rupanya. Tetapi segala usaha yang untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perilaku tertentu, sebenarnya itu di pikiran kita sedang mengontrol mereka supaya mereka mau melakukan sesuatu. Dan kembali lagi,
ketika anak itu tidak melihat kebermaknaan dari apa yang mereka lakukan, maka segala bujuk rayu kita juga akan sia-sia. Wah, itu seakan kayak guru-guru gitu ya. Oke, miskonsepsi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Beberapa waktu ini di TikTok lagi ramai tentang marah-marahi anaknya ya, kritik anaknya. Ketika anaknya melakukan sebuah kesalahan terus dimarahi. Sebenarnya itu baik nggak sih? Ternyata tidak. Mereka akan punya rasa rendah diri. Kemudian ada ilusi tentang membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kapan Bapak Ibu pernah ngalami nggak? Di mana? Ingat nggak? Kita dibuat merasa bersalah. Bayangkan Bapak Ibu kalian di rumah saat ini sedang bekerja. Kapan kita mengalami itu? Waktu retreat, waktu istiqosa, waktu mos waktu masuk mos itu kan ya? Kita sering. Iya. Dan saya sangat merasa ketika belajar tentang ini, saya itu di situ membuat orang merasa bersalah. Nah, sebenarnya kritik dan rasa bersalah itu juga usaha untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka akan menyadari, ya ampun, aku sudah tidak kerjakan PR, aku sudah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang tuaku. Aduh, aku sudah begini. Sedikit demi sedikit, tanpa kita sadari, kita sedang membuat kamu gagal jadi anak yang baik. Kamu gagal, kamu sudah buat orang tuamu sedih. Kamu sudah begini, kamu sudah begitu. Itu miskonsepsi yang berikutnya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa hanya karena mereka merasa sudah melaluinya lebih dulu. Mereka lebih bisa bertanggung jawab. Tetapi sejujurnya bahwa semuanya itu kontrolnya tetap ada di anak-anak kita. Itu adalah beberapa miskonsepsi. Nah, kita belajar sama-sama. Nanti ada namanya stimulus respon sama teori kontrol. Nah, yang berlaku di pendidikan di waktu yang lama adalah stimulus respons. Jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Yang diubah bukan langsung nembak di perilakunya, tetapi yang diubah adalah cara dia berpikir, cara dia mengolah sesuatu. Itu yang diubah. Itu adalah di teori kontrol. Mengubah paradigma kita, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, sesuatu yang nyata. Itu yang kita perlu pikirkan untuk diubah. Ini adalah beda antara stimulus dan respon. Nanti akan secara cepat saja bahan utamanya akan saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Perbandingan antara stimulus dan respon dibandingkan dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Yang teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Betul nggak ya Bu? Sebagai guru, sebagai siswa, apakah kebutuhan kita sama? Jelas beda. Tapi seringkali kita berpikir sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Padahal di sisinya murid belum tentu mereka memiliki tujuan tersebut. Mereka belum tentu punya kebutuhan itu. Makanya untuk mengkontekstualisasikan kebutuhan itu penting sekali supaya sama.
Stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda, dari minat yang berbeda, memiliki hasil pandang yang berbeda. Banyak hal. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Itu penting. Anak-anak kita dengan pandangannya itu penting. Karena mereka yang memegang kendali. Ada banyak Bapak Ibu tentang perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan berikutnya masih ada beberapa hal yang lainnya. Ini nanti akan terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas di berikutnya. Makna disiplin. Pertama kali Bapak Ibu dengar disiplin itu yang teringat apa? Peraturan. Tegas. Mengikat. Peraturan tegas mengikat. Lagi? Taat. Ya, taat. Padahal kalau kita lihat lagi dari asal katanya, disiplin itu adalah murid. Disiplin itu murid. Disciple. Ya kan? Disciple itu murid, belajar. Ketika bicara masalah disiplin, maka itu akan bicara seputar belajar. Kita akan sama-sama sedikit demi sedikit mengulik tentang ini. Saya pancing dulu di 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Apa yang mendorong kita untuk bertindak dan berperilaku? Penelitian menunjukkan ada 3. Yang pertama, kita taat, nurut peraturan, berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak? Nah ya kan, kadang kita melakukan sesuatu biar menghindari nggak enak, biar nggak dimarahi, biar nggak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nanti kalau saya lakukan ini, saya akan dipuji. Kalau saya lakukan ini, saya akan mendapatkan validasi. Nah, validasi, mendapatkan hadiah, mendapatkan reward, gitu ya. Tetapi yang dituju di dalam budaya positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang dituju adalah motivasi intrinsik yang bangkit ketika mereka ingin berperilaku baik hanya karena di dalam pikirannya, di dalam hatinya mereka punya angan-angan tentang nilai-nilai kebajikan. Mereka punya identitas diri yang mereka kejar. Itu yang menggerakkan diri mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi hasilnya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan dengan nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia walau tanpa ancaman hukuman, walau tanpa penghargaan, walau tidak ada yang melihat, walau situasi tidak memungkinkan, walau begitu banyak orang lain melakukan hal yang kontradiktif karena mereka punya nilai pribadi. Mereka sudah punya di sini, di hatinya, paradigmanya sudah terbentuk. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, di sini Bapak Ibu, kalau kita nggak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, karena hak kita bisa melanggar hak orang lain. Kewajiban kita itu perlu untuk kita lakukan. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan apakah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Siapa yang disebut pribadi yang merdeka adalah pribadi-pribadi yang cakap memerintah diri sendiri, yang tidak membiarkan dirinya harus melakukan sesuatu, karena mereka tahu sudah bisa memerintah diri sendiri untuk sebuah tujuan. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka pasti ada peraturan, pasti ada orang lain, pasti ada kewenangan lain yang mewajibkan kita untuk melakukannya. Dengan cara itu kita kehilangan rasa merdeka. Di situ, mungkin sedikit membolak-balikan hati kita. Sama, saya kayaknya berdongkel-dongkel waktu belajar, tetapi itu membuka pemikiran saya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi siapa? Bagi dirinya. Kalau saya mau jadi orang yang kreatif, saya harus intrinsik. Motivasi itu datang dari diri sendiri, bukan karena saya dipaksa oleh atasan saya untuk jadi kreatif, bukan dipaksa oleh hal yang lain untuk jadi kreatif. Saya gali potensi saya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai akan tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat dong, boleh? Semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, mantap, mandiri, terampil, kreatif, percaya diri, yes, yakin, esok, sukses. Oke, terima kasih semuanya. Oke, saya berhadapan dengan ujung tombak, ya, ujung tombak dari program Diwiana. Pagi hari ini menyambung apa yang sudah disampaikan di upacara dan kemudian yang disampaikan oleh Ibu Asih selaku pembina Diwiana. Pagi hari ini kita akan sama-sama uji coba, ya. Kita akan sama-sama siapa yang menginginkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Dengarkan. Kira-kira teman-teman kalian yang lain mau juga nggak? Mau. Karena ini sekolah kita luas, ya, kita nggak bisa melakukannya sendiri, ya. Maka penting bahwa kita akan bekerja bersama-sama. Gak cuma kepala sekolah, tidak hanya pembina kegiatan, tidak hanya kalian, tetapi juga seluruh siswa, seluruh peserta didik. Oleh sebab itu, hari ini kita mau membuat peraturan, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Boleh Mbak Tira dibagikan sticky note-nya? Silakan dituliskan di sticky note itu peraturan apa yang bisa kita
tetapkan supaya seluruh peserta didik ini juga bisa mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Oke? Baik, setiap kalian tuliskan boleh lebih dari satu. Jadi kalau kurang sticky note-nya minta lagi. Tapi dalam satu sticky note cukup satu peraturan. Oke, silakan. Yang sudah langsung tempel di sini. 2 menit saja cukup ya. 2 menit. Oke. Itu ya, apa namanya, ekoprik. Membuang sampah pada jenisnya dan tidak boleh menyelipkan sampah di tanaman. Tidak menyelipkan sampah di Selokan. sampah di tanaman. Cancel. Oke. Menerapkan piket kelas secara maksimal. Menerapkan piket kelas secara maksimal. Oke, sudah ya kelas tadi ya. Oke, Mengadakan piket untuk memilah sampah organik dan ini mengadakan piket untuk memilah sampah organik dan anorganik. Oke, lanjut. Yes ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ini saya jadikan satu aja. Apa ya? Agak kecil. Nah, ini ya, membuang sampah pada tempatnya. Menyediakan tempat sampah sendiri dan membuangnya di akhir pelajaran. Melaksanakan piket kelas. Membiasakan diri memilah sampah anorganik dan organik. Membiasakan diri membawa maaf ya, kotak bekal dan tumbler untuk mengurangi sampah. Tidak membuang sampah di loker. Menjaga kebersihan, menggunakan pita berkilau, mengelola sampah organik menjadi kompos. Penting untuk membuat ekobrik, tidak menyelipkan sampah di tanaman dan selokan, mengadakan piket untuk memilah sampah organik gitu ya, dan anorganik. Maka sudah cukup untuk kalian? Apakah semua ini sudah terlaksana? Berapa persen kalau sudah terlaksana? Yang keras dong? 15%. Berarti masih 85% lagi, ya kan? Untuk mewujudkan di impian kita lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat masih 85%. Setuju? Setuju. Hanya enggak tuh? Perlu semangat enggak kita? Perlu menyemangati diri dan menyemangati orang lain. Sekarang Bu Riris tanya, kalau kalian dilarang melarang, jangan gini, jangan gitu, suka nggak? Lebih enak dengar kalimat yang positif apa negatif? Positif. Lebih enak dengar kalimat yang positif. Nah, sekarang kita lihat dari 1 sampai 12. Yang mana yang masih pakai kalimat negatif? Nomor berapa? 11 sama nomor 6. Oke, rupa-rupanya kalian udah biasa dengar kalimat yang positif. Jadi ketika diminta untuk membuat peraturan, langsung keluar dari kalimat positifnya yang menyemangati. Nah, sekarang kita mau ke kalimat nomor 6 dan 11. Oke, kita copy lah ke sini. Nah,
kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, karena kalimat negatifnya cuma 2 ya, merah ya. Oke. Sama nomor 11. Oke, mari kita rubah jadi kalimat positif. Bagaimana kira-kira? Tidak membuang sampah di loker. Kalimat positifnya apa? Membiasakan Membiasakan. untuk tidak membuang sampah di loker. Loh, ada tidaknya lagi masih ya? Masih sudah selesai kembali lagi ya. Oke, dikat dulu ya. Jadi bedanya kalimat positif sama kalimat negatif apa? Kalau kalimat positif arahnya mengajak, menyemangati. Kalau kalimat negatif melarang, ditandai dengan kata tidak. Berarti kalau kita mau merubah kalimat positif jadi negatif, apa yang dilalui? Tidaknya, kemudian kalimatnya diolah lagi. Tidak membuang sampah di loker menjadi tidak sama jangan sama enggak ya? Membiasakan diri Sebelum dalam kelas dalam keadaan yang bersih. Membiasakan diri meninggalkan loker dalam keadaan yang bersih. Membiasakan diri meninggalkan loker dalam keadaan bersih. Bagus sekali. Tepuk tangan. Keadaan yang bersih. Oke, berikutnya kalimat 11. Tidak menyelipkan sampah di tanaman dan selokan. Kita hilangkan kata tidak. Kemudian jadi bagaimana nih? Kalau ada sampah yang nyelip di tanaman, di pot, di selokan, apa yang harus dilakukan? Mengambil. Nah, boleh kan ya? Mengambil sampah yang terselip. Kadang-kadang masih ada aja ya yang terselip di tanaman dan selokan ke tempat sampah. Nah, ini mengingatkan saya, anak-anak, perlu nggak kita setelah istirahat memeriksa lingkungan sekitar? Perlu. Kemudian siapa yang melakukannya? Ada. Tiap hari, tiap waktu. Nggak kayaknya ya. Siapa kira-kira yang melakukannya? Seluruh siswa. Diawali dari kader, petugas piket, siswa. Gitu ya. Jadi mari kita ulang yang 11. Mengambil sampah yang terselip di tanaman dan selokan ke tempat sampah. Itu sebelum masuk kelas setelah istirahat. Oke? Baik. Setelah istirahat, memastikan untuk mengambil sampah yang terselip ke tempat sampah oleh siapa? Siswa, kemudian petugas piket,
sama kader. Jadi terakhir nih ya. Atau dibalik, kader yang pertama ya. Kader yang pertama mengingatkan petugas piket. Piket masih bisa mengingatkan teman-temannya. Oke, balik ya. Kader, petugas piket, kemudian dan siswa. Oke, kita sudah punya 12 peraturan, 12 inisiasi untuk kita bisa menjadikan lebih baik lagi. Perlu makan untuk semua. Oke, berarti siap dengan ya. Oke, kita tadi sudah menghasilkan 12 kesepakatan untuk kita bisa berjalan sama-sama. Nah sekarang Bu Riris kembalikan lagi. Kita ini belajar membangun karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah ada didasari dengan nilai-nilai kebaikan. Kita semua mau ya. Bu Riris sampai lupa. Yang pria. Karena terlalu semangat ya. Jadi kita sudah menghasilkan 12 kesepakatan. Nah, kesepakatan itu dilandasi dari keinginan kita untuk melakukan kebaikan. Di depan, Bu Riri sudah tampilkan ada beberapa nilai kebajikan. Bu Riri bisa minta tolong Evan bagikan sticky note. Masing-masing coba perhatikan kitab bel ini. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kalian ingin wujudkan atau bekerja dalam 12 kesepakatan ini tadi? Oke. Ya. Dengan cepat. Keadilan. Oke. Beranian. Beranian. Prinsip sama apa tadi? Keadilan. Keadilan. Perlu santun nggak kalau mengingatkan? Perlu ya, perlu santun. Oke, sekarang kita mau yang proses berikutnya. Siap ya? Kita semua sudah lihat aksi nilai kebaikannya. Oke. Bisa? Aduh maaf ya, saya jadikan bicara remote control. Oke, kita lihat. Oke, karena kita akan sedikit editing ya, jadi saya tampilkannya begini. Masih cukup terlihat nggak? Masih ya? Nah, peraturan atau kesepakatan yang kita sudah buat itu kan nanti terwujudnya dalam tindakan ya namanya. Terus kalian waktu di kelas akan melihat, akan menemui tindakan-tindakan yang dilakukan teman-teman sehari-hari. Nah sekarang kalian coba pisahkan yang mana yang itu kayaknya tampak seperti sesuai peraturan deh. Tampaknya sesuai dengan kesepakatan. Dan kalian juga bisa lihat, itu kayaknya enggak deh, enggak sesuai kesepakatan. Bisa? Bisa ya? Ingat-ingat?
Saya. Oke. Yuk, sekarang kita mulai dari yang pertama. Baca dulu, sudah baca, terus ingat-ingat. Tindakanku yang selaras dengan keyakinan kelas itu apa? Tindakannya teman-temanku yang selaras dengan keyakinan itu apa? Dan sebaliknya, tindakannya teman-teman yang tidak selaras itu apa? Oke, siap? Ngomongnya gantian, angkat tangan lebih dulu. Terus, biarkan saya selesai ngetik. Oke, siap? Oke. Mikrofonnya kayaknya bisa deh. Agak sedikit aja. Silakan. Ya, oke, bisa mulai. Ya. Membiasakan diri meninggalkan rokok dan rekreasi. Poin berapa ini? Poin 6. Ya. Oke, siap. Nah, sekarang anak-anak, kenapa sama Bu Riris dibedakan begini? Kalau teman-temanmu melakukan ini, beri. Oh, mikrofon saya mana mikrofon saya? Jadi tujuannya, suara saya langsung jadi bagus. Jadi tujuannya, kalau kalian lihat teman-teman kalian melakukan yang sisi kanan, apa yang harus kalian lakukan? Apresiasi, ucapkan terima kasih, semangati supaya tetap melakukan yang kanan. Tetapi kalau teman-teman kalian lakukan yang kiri, tahu ditegur dengan baik, dengan santun, dengan rendah hati. Tujuannya satu, apa? Menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Nah, oke. Lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita mau ke langkah berikutnya. Saya punya tabel Y. Itu ada terdengar, terlihat, sama perilaku. Ini akan mengontrol kita. Ingat-ingat tadi yang tampak seperti sama tidak tampak seperti. Kalian tadi sudah bahas. Kalau ketemu sama yang tampak seperti, kalian akan apresiasi. Tapi kalau tidak tampak seperti, kalian akan dan ingatkan. Nah, sekarang kita mau pakai tabel ini untuk menentukan sedikit, ya. Yuk, siapa dulu? Sama-sama. Apa yang terdengar ketika kita melakukan usaha mewujudkan? Sebentar, kayaknya harus diulang. Kamu sama-sama merumuskan apa sih yang akan terdengar ketika kita mengusahakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Oke, apa yang terdengar? Apa yang terdengar? Kalau teman-temanmu melakukan hal yang baik, apa yang terdengar? Terima kasih. Nah, pagi apa? Kerja bagus. Terus semangat.
lagi? Lanjutkan. Apa lagi ya? Tak cuek, terus anggo jawab. Kalau habis beli mie, nyuci, motong ya, masukkan ke botol gitu, oke. Lagi, disiplin, bagus. Satu lagi deh, potong, royong. Oke, dan kita nanti bisa isi dengan yang lain. Oke, terima kasih. Jadi kalian akan menemui ini semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita dulu sudah lakukan rangkaian yang panjang. Nah sekarang karena kita berbagi dunia yang sama, kita berbagi sekolah yang sama, tapi tentu peran kita kan beda. Ada kepala sekolah, ada guru, ada OSIS, ada pengurus kelas, ada kader adiwiyata, ada piket, ada siswa, ada pak kebun dan sebagainya. Nah kita perlu bergotong royong, oke? Kita perlu bergotong royong kerjasama. Nah kita mau tentukan peran kita di mana, peran guru apa, yang mana yang bukan peran kita, yang mana yang bukan perannya Bapak Ibu guru. Siap? Siap ya? Oke, Ira bisa geser-geserkan mikrofonnya. Tugas saya hari ini menulis ya. Silakan. Oke siap. Apa ini tugas guru? Enaknya tugas murid dulu ya. Ya, karena kalian kan murid. Tugas murid apa? Jaga kebersihan. Sekolah ini kan sangat luas ya. Ada yang tanggung jawabmu sebagai siswa, ada yang terlalu besar untuk kamu lakukan sebagai seorang siswa. Apakah itu? Misalnya berhubungan dengan tanaman-tanaman yang besar-besar, merapikan taman. Itu bukan tugas kita ya, merapikan taman. Tapi kalau mengambil yang kering-kering bisa dong? Bisa. Saya tambah balik di sini ya. Mengambil daun memetik. Rasanya memetik ya? Iya. Oke, begitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Segala sesuatunya sudah sangat panjang sekali. Ini akan sama Bu Riris di-share di grup kader adiwiyata. Untuk selanjutnya boleh diolah lagi, dibicarakan dengan kader adiwiyata yang hari ini tidak bisa hadir. Dan kalian mulai bersinergi, menentukan, oh berarti di kelas aku setelah ini harus apa? Menyampaikan kepada teman satu kelas. Oke?
supaya ini jadi kerja bersama. Siap ya semuanya? Oke, kita mau teriakkan lagi semangat paginya SMPK supaya memberi kita semangat. Oke, semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, mantap, mandiri, terampil, kreatif, percaya diri, yes, yakin, esok, sukses. Ini adalah nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu ada banyak lembaga yang memilikinya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Bapak Ibu bisa membaca di sana. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di kurikulum Merdeka, ditariknya nilai kebajikan universal itu di dalam profil pelajar Pancasila. Sedikit belajar. Nah ini profil pelajar Pancasila ada 6. Bisa kita baca Bapak Ibu bersama-sama ya. Kelihatan nggak ya dari sana? Masih ya? Sebelah sini. Oke. Kayaknya tadi saya belajar sesuatu. Nah, oke. Siap? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakal mulia. Mandiri, benar kritis, berbineka tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan. Siapa yang mau menentangnya? Baik kan? Baik. IBO Primary Years punya beberapa deretan. 9 pilar karakter itu ada beberapa. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup punya beberapa karakter baik. Ini yang saya cuplik dari The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Yang jendol-jendol itu apa? Nanti tak kasih tahu Bapak Ibu. Kami tadi mencoba membuat bersama dengan tim kader Adiwiyata untuk mencoba merumuskan nilai-nilai kebajikan yang muncul dalam keyakinan kelas. Nih, balik lagi ke sini supaya benang merahnya tidak terlepas. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, siapa yang tahu bedanya hukuman sama konsekuensi? Boleh katakan? Karena peraturan itu munculnya pasti problemnya kalau ada yang melanggar hukuman, tapi ada juga konsekuensi. Bedanya apa? Berusaha untuk tidak melakukan. Ya, primer, yang keras. Berusaha untuk tidak melakukan. Hukuman, kalau dihukum berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Hukuman, oke. Bagaimana Bu? Kalau hukuman, anak itu mau nggak mau harus melakukan. Kalau harus melakukan. Kalau konsekuensi, ini ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan. Jika kamu begini, maka kamu harus begini. Jika kamu begini, maka kamu harus. Nah, kalau kamu melanggar, maka kamu harus begini. Itu memang. Kalau konsekuensi, kita dasarnya sama kesepakatan, sama peraturan. Contohnya apa? Pakai seragam lengkap. Waktu upacara ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika tidak pakai seragam lengkap? Baris di depan. Ya baris di depan. Konsekuensi. Hukuman. Lalu hukuman? Ada sebab dan akibat. Kalau sebab dan akibat itu konsekuensi atau hukuman ya Pak? Hukuman dimasukkan ke tata tertib bukan uang. Nah, yang tadi. Ternyata
di topik yang kita pelajari itu ada sedikit perbedaan. Hukuman dipandang sebagai arti dari sesuatu itu terjadi tiba-tiba dihukum kayak gini. Misalnya, kamu nggak pakai baju lengkap, ya? Sudah ini konsekuensinya berdiri di depan. Hukumannya, ya, hormat yang bendera 1 jam pelajaran. Karena nggak ngerti, tergantung yang hukum. Itu tergantung yang hukum. Nyanyi Mars Widyatama, terserah keras kepala. Hukuman itu tidak tertulis. Suka-sukanya yang ngasih hukuman. Tidak jelas dasarnya, peraturan tidak jelas. Tetapi kalau konsekuensi, anak diberhadapkan pada peraturan. Kamu melakukan ini. Jika kamu melanggar, maka kamu mau tidak mau harus menanggung konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi. Jadi hukuman itu niatnya kayak Bu Mira tadi. Ya apa caranya hari ini gak melakukan lagi. Di pikirannya itu. Tapi kalau konsekuensi jelas, hitam di atas putih. Siapa yang membuat hitam di atas putihnya, Bapak Ibu? Buku tatip kita. Siapa yang membuat? Bersama-sama seharusnya. Harusnya bareng-bareng Orang tua dan ibu. harus. Tetapi yang kita lakukan guru. Salah satu sisi membuat sesuatu sebagai dasar konsekuensi. Hukuman jelas. Restitusi ini adalah seluruhnya sebuah kesepakatan. Meskipun hasilnya nantinya sama, tetapi anak yang dilibatkan tahu, paham kenapa saya harus mengambil atau melaksanakan konsekuensi tersebut. Kalau di sini berhenti di peraturan, di luar peraturan lakukan konsekuensi. Kalau di restitusi, oh iya, saya tidak berlaku sesuai peraturan. Hal ini mengakibatkan ini. Jadi untuk memperbaikinya, saya akan melakukan ini. Begitu? Jadi kalau saya boleh Supaya bisa masuk. jadi begini, kalau misalnya kita membuat restitusi tentang suatu aturan, misalnya kalau anak itu ikut, ketika mereka melanggar itu, mereka lebih legowo untuk melakukan sesuatu. Mereka akan menjadi lebih marah karena dia merasa bahwa guru ini kenapa harus kayak ngejudge saya gitu. Sementara dia tidak terlalu paham tentang itu. Jadi kalau dia juga ikut, jadi dia tahu, oh ya, dulu saya mengatakan ini. Jadi kalau saya melakukan ini, memang saya harus menanggung ini. Itu boleh disediakan. Dan masih ada jalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Buku tertib ada, buku tertib ada, itu produk. Ya, tetapi untuk berjalannya buku tertib itu, kita tetap bisa menggunakan konsep restitusi. Baik, bisa dibaca nanti Bapak Ibu. Hukuman itu membuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Malu loh Bapak Ibu, dilihatin orang banyak. Begini, Nah, mental. iya, mental. Kalau konsekuensi nggak nyaman, tapi jangka waktunya pendek, karena dia sudah melanggar. Berikutnya, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, karena mereka tahu tujuannya dan mereka tidak apa ya? Walaupun salah tapi masih percaya. Mereka salah, mereka percaya diri dan mereka tahu saya akan melakukan hal yang berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca. Saya akan mencontohkannya nanti.
Kemudian ini terus berlanjut pada beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya kesini Bapak Ibu. Ada poin ini. Hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Ibu ahli saya gak mau kopi. Coba bawa kopi lah gak dihukum. Kalau yang konsekuensi mendorong kepatuhan, mendorong saja, mendorong kepatuhan. Yang berikutnya mendorong disiplin positif. Restitusi mendorong disiplin positif karena dia tahu kebermaknaannya, tahu tujuannya, tahu baiknya untuk dirinya itu apa. Itu yang nanti kita akan terus garis bawahi tentang disiplin positif. Nice. Dan bicara masalah student well-being, kenyamanan, anak itu rasa nyaman, aman di sini. Dampaknya pada murid kalau dihukum marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan hak, yang waktunya bisa istirahat, nggak bisa istirahat, gitu ya. Waktunya bisa pulang on time, jadi nggak bisa on time, gitu ya. Kalau restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tuh. Karena motivasinya datang dari dalam, intrinsik, ya. Nah, ini tadi kenapa kita bahas mulai, karena ada peraturan ketika dilanggar pilihannya ada pada kita semua. Saya, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua, apakah kita akan menghukum? Apakah kita akan menunjukkan, memperhadapkan konsekuensi? Atau apakah kita memilih cara yang berbeda, yaitu restitusi? Ini tadi, panjang dan lebar lewat tabel-tabel yang berbeda. Hukum, hati-hati. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedihnya kita nggak ngerasa. Sedihnya kita merasa sedang menegakkan peraturan yang bisa membangun karakter mereka. Padahal mereka tersakiti dan diingat seumur hidup. Konsekuensi lebih ke netral ya. Tapi Bapak Ibu nyadari ini enggak? Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Iya kan? Matanya murid deh, matanya Bapak Ibu guru itu kayak sesuai, enggak sesuai aturan. Tidak. Berarti ini aman. Ini harus kena konsekuensinya. Gini, kita monitor terus. Itu kalau konsekuensi. Restitusi. Mari kita baca sama-sama. Karena ini angan-angan yang indah. Bapak Ibu, coba kita ya. Yang hijau apa yang hijau? Yang ini dan atas bawah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena ketika mereka melanggar, pastinya tidak berdampak hanya pada diri sendiri, pasti pada orang
lain. Misalnya Bapak Ibu, anak ini dihukum hormat bendera, padahal di kelasnya dia anggota kelompok yang sedang prestasi. Bagaimana dia bisa kembali ke kelompok itu? Supaya kerugian yang dia akibatkan itu tadi, itu yang bisa terjadi. Anak-anak perlu dibangun dari segi restitusi, karena kesalahannya dia itu tidak hanya pada membawa kita pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Tidak bisa, Bu. Sudah. Nah, restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini cara Bapak Ibu. Buku tertib kita jangan ditinggal, jangan disingkirkan hanya karena kita nggak mau gerak di konsekuensi, jangan. Tetapi pendekatan kita lah yang penting. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Makanya ada beberapa guru matematika terutama yang nggak suka pakai tip-X. Kenapa, Bu? Nggak pakai tip-X? Ketika pengerjaan ada yang salah, jangan di tip-X. Supaya tahu salah. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau saya biasanya melarang anak untuk menipeks, tapi saya minta perbaikan itu di bawahnya, itu supaya kita tahu letak kesalahannya di mana untuk diperbaiki. Iya, betul. Itu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar karena dia menyadari kesalahannya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, karena ketika anak dihukum dia akan marah. Ketika anak harus melaksanakan konsekuensi tanpa tujuannya, dia bisa merasa gak enak, males gitu ya. Tapi kalau restitusi, dia tahu tujuannya. Oh, maksudnya ibu itu baik buat saya, maksudnya bapak itu baik buat saya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Oleh sebab itu, jangka waktunya lebih lama memang penanganannya itu. Karena paksaan ini dus gitu. Tapi kan kita nggak tahu efeknya ke anaknya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat ke apakah orang seperti apa yang aku ingin bentuk gitu ya. Aku ingin jadi orang yang seperti apa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena tadi di teori kontrol sudah disebutkan bahwa semua orang itu punya tujuan, semua orang punya kebutuhan, ya kan? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah di sini muncul ya, ini paling baik, ya paling baik sebelum ketemu yang lain gitu ya, sebelum ketemu yang lain. Tetapi dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi, ini adalah cara yang paling baik. Oke. Contoh implementasi restitusi, saya harus pindah sedikit ke sini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada murid kita waktu literasi, mereka itu ngerjakan tugas yang lain. Nah, ngerjakan tugas matematika, ngomongnya literasinya udah selesai. Saya amankan bukunya supaya bisa fokus, gitu ya. Nah, ini adalah skenario yang saya gunakan. Saya stop dulu di sini. Nah, gak langsung hukum, gak langsung ambil, itu nanti ditegaskan di perlakuan berikutnya, treatmentnya. Jadi saya stabilkan identitasnya dulu. Tolong dong ceritakan apa yang terjadi. Bu Riris melihat kamu kerjakan matematika waktu literasi, itu sudut pandang saya. Sudut pandangmu bagaimana? Memberi pertanyaan yang mengarahkan siswa menyadari kesalahannya. Kalau dia salah, dia akan sadar. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Loh, kamu kenapa kok nyalin buku temanmu? Karena semua orang punya kebutuhan, ya kan Bapak Ibu?
menyalin karena gak punya buku misalnya, gak bisa misalnya, atau dengan alasan yang lain. Tetapi anak diberi kesempatan untuk menggali sendiri mengapa dia melakukannya, tujuannya dia apa, kebutuhan yang hendak dia penuhi itu apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan membimbing siswa menyadari keyakinan yang dimilikinya dan didorong untuk menjadi pribadi yang dia inginkan. Karena peraturan mengatakan, visi sekolah kita mengatakan, murid yang luhur adalah murid yang gak nyontek. Murid yang luhur adalah murid yang jujur, berusaha dengan keras. Tetapi di dalam dirinya mungkin saja itu belum terbentuk keyakinan untuk mau jadi pribadi yang seperti apa. Oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan ini saya ajukan kepada Balkis dan Abi. Oke, selamat siang Abisa sama Balkis. Ini sengaja saya bawa bukunya. Ya, sudah mengingat apa yang terjadi? Oke, tolong ceritakan dengan singkat apa yang terjadi dari sudut pandang kalian. Saya kan pinjam buku Abisa. Ya. Cuma mau lihat caranya yang nomor yang saya nggak bisa itu loh Bu. Nah, terus saya lihat. Harus dilihat toh. Ya. Terus sama mikirkan caranya kayak gak masuk kayak gak mudeng gitu loh Bu. Sudah dilihat karena tetap nggak mudeng akhirnya salin. Nah, jadi awalnya mau bertanya, lihat caranya, terus habis itu karena tetap nggak mudeng akhirnya salin. Kamu sempat nanyakan ke Abisa nggak? Setelah melihat kerjanya Abisa seperti ini terus nggak mudeng, kamu tanya Abisa, "Bi, nggak jelas Bi?" gitu. Enggak. Berarti langsung ya. Oke, sekarang Abisa. Dari sisimu, apa yang terjadi? Kok bisa bukumu ada di Balkis? Dipinjam. Terus, kamu berpikirnya bagaimana? Ya disalin Bu. Ini mas, kurang baik hati gitu. Ya wes inilah gitu. Ini guys gitu. Langsung begitu. Kamu tidak mengajukan keberatan apapun sama sekali. Juga tidak kepikiran untuk lakukan hal yang lain. Tanya, gak bisa tak? Mau diajari tak gitu gak? Enggak ya? Oke. Nah sekarang, menurut kalian, tindakan kalian ini, kalian melakukan ini mungkin ya? Apakah ada teman-teman lain yang melakukannya? Menyalin bukunya teman yang lain gitu. Tahu. Bagaimana bagus? Gak tahu. Yang jelas itu sebenarnya kenapa sih kamu kok pinjam bukunya Abisa? Tujuannya apa? Menyalin gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa mengerjakan tugas, kepikiran nggak cara yang lain? Nggak kepikiran cara yang lain. Misalnya, kalau kamu nggak bisa itu kamu tanya ke siapa sih? Ke guru. Kepikiran nggak waktu itu? Kepikiran gitu. Kenapa kok sampai tidak dilakukan? Udah kepikiran. Tapi Malu mau tanya Bu. Malu mau tanya. Lah, terus tujuannya Balkis ke sekolah apa itu? Belajar. Nah, kalau nggak bisa, apa yang dilakukan? Tanya kan? Iya. Mengapa harus malu? Karena menganggap teman-teman yang lain sudah tahu, sudah bisa. Oke. Nah sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Tidak diulangi. Itu toh. Terus Kan kamu tadi melakukannya karena kamu nggak bisa. Terus kalau ada yang nggak bisa soalnya mungkin tanya ke Bu Yuli. Tanya Bu Yuli. Oke. Gak berani? Berani apa nggak melakukannya? Berani. Nek nggak berani yo minta ditemani. Apakah bisa sudah paham sepenuhnya? Tidak juga ya. Tapi yang jelas sudah mengerjakan ya. Kok bisa mengerjakan meskipun belum paham?
Bantu ibu. Dibantu ibu gitu. Tapi sudah enggak? Ya dikit sih. Nah, itu pun masih boleh bertanya kan, supaya lebih ngeh lagi, supaya ngertinya 100% kan begitu. Kira-kira yang menganggap matematika itu sulit apakah cuma Balkis sama bisa kok? Enggak. Banyak temannya. Kalau banyak temannya, kenapa kalian tidak berani untuk melakukannya? Guru hadir memang untuk teman belajar. Nah, gitu sih ya. Jadi lain kali kalau misalnya Balkis atau Abisak merasa belum bisa, berarti mau tanya ke guru. Nah, terkait dengan mengerjakan tugas di luar jam atau di mata pelajaran lain, rugi nggak sih sebenarnya? Ruginya apa? Tidak konsen saat pelajaran yang diikuti. Lah iya, enggak konsen, yang enggak maksimal, yang pelajaran satunya juga enggak maksimal gitu. Ruginya di siapa? Diri sendiri. Ruginya di diri sendiri. Berarti kamu sudah tahu cara memperbaikinya? Sudah, tidak diulang lagi. Kalau kan selalu ada ya, kan selalu ada janji yang tidak tertepati, itu kan pasti ada ya. Ada nggak sih? Yang apa namanya, mengingkari janji itu kan ada ya, baik dari sisinya bisa ataupun dari sisinya Balkis. Enggak kok Bu, Balkis sudah nggak minta contek saya, yang lain podo ae itu ya. Ayo, kalau ada teman yang minta contek lagi gimana, Bi? Tindakanmu? Ya ngajarin, nggak diajari, nggak nyontekin, diajari caranya. Lah kalau dari Balkis? Tidak minta contekan lagi, minta ajari. Minta ajari. Nah, tujuannya apa melakukan itu? biar paham. Biar paham. Oke. Jadi tujuannya bukan karena dimarahi bu guru kan ya, tetapi untuk keuntungan diri sendiri supaya lebih paham. Begitu ceritanya. Karena saya pun juga kalau matematika saya nyontek nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kalau matematika saya nggak nyontek, saya nyonteknya di mata pelajaran lain gitu ya. Dan sampai sekarang saya tidak bisa. Memang akuntansi, pembukuan itu saya juga melakukannya. Lebih parah saya minta kakak saya mengerjakan. Sampai hari ini saya tidak paham namanya akuntansi. Tapi ketika saya hancur-hancuran untuk belajar, itu ngajari saya trik-trik yang bisa saya lakukan untuk bisa. Pengennya dikenal sebagai apa sih? Itu loh, bisa baik hati, murah hati. Nanti kalau ada teman yang minta contoh dikasih gitu, apakah mau dikenal jadi anak seperti itu? Bagi sekarang, apakah mau? Gini tuh mulai gitu. Mau udah dikenal seperti itu? Enggak. Pengennya dikenal seperti apa, Balkis? Pengennya jadi murid yang seperti apa? Tidak menyontek. Tidak nyontek. Punya apa ya? Kalau sifat itu punya apa? Gak bisa. Diajar ini gak bisa sih pacar. Coba berusaha. Pantang menyerah itu. Melatih diri pantang menyerah. Terus kalau harus pun bertanya pada guru. Kalau terpaksa memang harus tanya sama guru, harus jadi anak yang berani. Saya sendiri ya, guru itu teman belajar, enggak ya? Ayo, pengen jadi murid yang dikenal sebagai apa? Yuk, bisa kok. Itu murah hati, iya tak? Aku gak bisa dicontekin sama dia. Mau dikenal seperti itu? Enggak ya? Pengennya? Mengembangkan sikap apa sih kalau di moral itu? Urusan nyontek ini melanggar apa sih? Tidak mengembangkan kejujuran, pernah dengar kata itu? Kalau melakukan hal seperti ini, jadi jujur nggak kita? Kita jadi nggak jujur. Nah itu boleh dilakukan? Boleh? Kejujuran boleh dilakukan, tapi kalau yang seperti ini kan nggak boleh dilakukan ya. Gitu ya. Sudah semangat? Sudah? Tidak takut lagi sama guru?
Bisa ya, nanti dicoba. Aslinya Bu Yuli itu seneng kok kalau murid-murid bertanya. Iya sih. Itu tandanya murid-murid merasa perlu. Nah setelah ini terkait dengan Bu Yuli apa yang akan kalian lakukan? Kan ke Bu Yuli sudah, tak kembalikan bukunya karena sama Bu Yuli suruh ngambil di Bu Guru, di Bu Yuli ya. Sekarang kalau ketemu Bu Yuli apa yang kamu mau lakukan? Bertanya. Terus ini terkait contek-mencontek ini apa yang akan kamu perlu laksanakan pada Bu Yuli dengan Bu Yuli? Apa yang perlu diselesaikan dengan Bu Yuli? Kamu sudah mencontek pada dalam pelajarannya beliau. Kira-kira orangnya suka enggak? Enggak suka. Terus apa yang akan kamu lakukan? Dengan kaitannya dengan Bu Yuli. Kalau sama Bu Yuli kan sudah ya ini klarifikasi. Tapi sama Bu Yuli apa yang kamu mau lakukan? Minta maaf. Minta maaf ya. Minta maaf, janji. Kalau nggak bisa mau tanya. Gitu. Itu kan semua pelajaran lain loh. Bahasa Inggris juga, fisika, apalagi apa mata pelajaran apapun yang kalian nggak bisa. Oke, saya. Itu saja. Saya terima kasih. Saya tinggal tunggu ceritanya Bu Yuli. Apakah kalian sudah menemui Bu Yuli? Bukunya sudah saya kembalikan. Oke? Yes. Itu saja. Selamat siang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke? Dihukum oleh penghargaan. Siapa yang masih kepikiran untuk kasih reward penghargaan sama murid-muridnya, kita perlu berkaca ulang. Bukan punishment, kasih reward. Tapi mari kita belajar. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak akan berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan supaya mereka melakukan yang berkualitas, asumsi kita mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya, karena motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Karena mereka nggak punya bayangan tentang profil diri yang positif itu yang bagaimana. Oke, ini secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Saya tuh sempat nulis sebuah renungan gini. Ini loh Bapak Ibu. Eureka. I found it. Akhirnya saya ngerti, gitu. Terkadang ketika kita belajar sesuatu mentok kali, gak bisa kali. Ternyata lewat belajar, lewat bertanya caranya, lewat usaha yang lebih, akhirnya bisa. Terus kita bilang, walah, ini caranya. Iyalah, ya ampun, tiba itu tindakan belajar sesungguhnya hadiahnya adalah pemahaman. Terbukalah eureka. Hadiah untuk setiap pembelajar adalah momen ketika dari dia tidak tahu menjadi tahu, ketika dia tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah reward. Dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjang. Ya, yang agak mengiris-iris siap-siap ya Bapak Ibu. Penghargaan itu nggak efektif Bapak Ibu. Oke. Penghargaan itu nggak efektif. Terus menerus kita beri. Kalau mengerjakan ini nanti tak kasih reward. Berapa banyak reward yang harus kita siapkan? Hari ini Bu Rini yang paling banyak dapat reward mungkin ya. Tapi di hari yang lain, keberapa orang piro reward itu harus diberikan? Gak efektif Bapak Ibu.
Padahal kalau dilihat lagi apa yang kita lakukan tujuannya baik untuk diri sendiri. Kasih permen aja lo beriris, lah nggak apa-apa sih, siji satu anak, terus dia antusias, dia dapat reward 10 sekelas. Bayangkan Bapak Ibu Spiro saat sekolahan ngajar 9 kelas kayak Bu Imel Spiro, iya kan, Bu ajar kalkulator main tidak efektif Bapak Ibu. Lali, tiba-tiba Bu Imel itu ngasih, lah kok ke satu anak itu loh kelewatan gak dikasih, hasilnya baik Bapak Ibu? Tidak baik, dirasani. Penghargaan itu merusak hubungan. Yo, posisi dikasih, aku gak dikasih. Yo, posisi dia muda, seperti itu. Yo, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ketika seseorang punya motivasi intrinsik, dia akan memaksimalkan potensinya. Tetapi kalau diberi reward, syukur aku sudah, ya kan? Saya kan sudah mengerjakan, garisnya. Penghargaan itu menghukum, sama seperti tadi. Nah, aku gak dikasih. Iya, aku kemarin dikasih coklat, sekarang enggak. Aku buru-buru berharap gara-gara gak aktif jadi gak dapat coklat. Menghukum diri sendiri. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Irasa, dikasih. Alah, hadiahnya satu saya berdoa. Saya pernah dengar ini Bapak Ibu di lomba tahun lalu, Bang. Di lomba tahun lalu atau 2 tahun lalu. Tanya, ayo anak ikut lomba ini, hadiahnya apa sih Bu? Tanya gitu ya, anak-anak di wali kelas loh. Hadiahnya apa sih Bu? Reward itu menurunkan kualitas, bahwa dia akan hanya menghasilkan karya sebesar reward yang diberikan. Penghargaan mematikan kreativitas. Alah, ini ayo segini harus cukup gitu. Ya kan? Tapi Ibu, semua mantu-mantu ini saya senang. Bukan mantu-mantu ya Bapak Ibu. Bukan ngerti tapi melakukan susah. Iya, melakukan susah. Oke, restitusi. Nih, yang dari tadi kita bahas. Arahnya mewujudkan disiplin positif. Kalau yang negatif tadi hukuman, yang netral itu konsekuensi, yang restitusi memunculkan disiplin positif. Langkahnya ada 3. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Jangan anak jadi panik, jangan anak jadi ketakutan, nangis, pingsan ketika melakukan sebuah kesalahan. Jangan jadi trauma gitu. Tanya kepada murid untuk menolong murid menyadari kesalahannya, digali sampai dia walah iya salah. Ada anak yang merdeng, ada anaknya BK. Kalau dipanggil gini, sudah siap ya BK. Dipanggil, nah gitu baru ini bukan saya gitu. Padahal itu loh ya, nggak tahu gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan mereka. Kenapa? Tujuanmu apa? Hendak memenuhi kebutuhan yang mana? Gitu ya. Kemudian tanyakan keyakinannya. Kamu itu mau anak jadi anak yang seperti apa? Mau jadi anak yang seperti apa? Kok melakukan ini? Kalau mau jadi anak yang lebih baik, mau melakukan yang seperti apa? Bapak Ibu tahu nggak kebutuhan dasarnya murid? Kebutuhan dasarnya murid tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa? Apa Bapak Ibu? Murid itu perlu apa sih? Perlu diakui keberadaan. Perlu apa Bu? Bu Sina, anak-anak itu sebenarnya diperlukan apa? Dilindungi, dipercaya, disupport, di rumah kurang kasih sayang, disayang,
disayang, dimengerti. Anak-anak itu perlu diberi kuasa. Aku tuh loh Bu ingin bertindak. Iya, diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Itu loh keinginannya anak. Bu, saya melakukan ini karena saya nggak punya teman. Nah terus, tapi kalau saya nakal dikit-dikit, saya jadi punya teman. Kalau saya terlalu lurus, kalau saya nggak ngasih contekan, saya dijauhin. Iya, Bapak Ibu. Kebutuhannya anak-anak, tujuannya. Yang kita tentang jujur, kudu jujur. Itu kebutuhannya kita, kebutuhannya mereka. Aku tuh biar punya teman. Saya pernah Bapak Ibu, saya balik ke SD. Iya, saya melakukan hal-hal yang bodoh hanya karena saya ingin punya teman. Saya nggak merdeka, saya nggak punya profil diri itu. Jadi segitiga restitusi ini dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau saya berikan materinya Bapak Ibu ada contoh-contoh pertanyaannya. Bapak Ibu nggak usah mengolah terus bilang gini, mau ini ya, mau menangani muridnya, Bu Berna ditarik, Bu Eke ditarik, supaya bisa mengolah kata-kata dengan indah. Tidak perlu Bapak Ibu, ada contohnya. Puji Tuhan, ada contohnya. Kayaknya dengan cepat ini, kurang sedikit. Posisi kontrol guru itu ada 5. Guru, posisi kontrolnya yang pertama, keras, 1, 2, 3. Penghukum. Nah, rasakan ya. Saya juga sambil refleksi, menusuk diri sendiri. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sistemnya mana? Biar anak-anak bisa didisiplinkan, kontrolnya aman, keras gitu ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Membuat rasa bersalah. Aduh nah, sedih nah, hatinya Bu, wali kelas kalau kamu seperti ini. Kamu yang rame, saya yang ditegur. Betul? Bapak Ibu pernah? Sering. Guru akan bersuara lebih lembut mendayu, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ajar tiba-tiba diam. Murid-muridnya harus mulai usah. Kok tiba-tiba diam? Apa? Terus oleh temannya, "Dorame, benar itu." Kan? Iya enggak Bapak Ibu? Iya. Menciptakan suasana nyaman, bersalah terus rendah diri. Iya, aku itu tadi pas ngobrol, jadi Bu Guru nyelak. Posisi yang ketiga, teman. Siapa yang jadi temannya anak-anak? Jadi teman. Ini paling menyenangkan ya Bapak Ibu. Dianggap jadi teman sama anak-anak. Mari kita lihat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Masih ingat tadi genggaman? Merayu, membujuk. Tapi di sini ngontrol. Anak gak bangkit motivasi intrinsiknya. Baik di kita, di mereka tidak tumbuh disiplin positif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Oleh teman, ya apa?
Gimana nanti kalau anak itu melakukan pelanggaran? Pelanggarannya di guru lain. Di Bu ini lo gak apa-apa, aku gak diapa-apa no. Di Bu ini lo iso di gitu. Bagaimana? Apakah disiplin positif atau lari ke sana? Enak ngono ya? Enak kesini aja gitu. Tak muncul disiplin dirinya. Tapi yang berikutnya, kok cilik ya? Iya, coba aja saya Pemantau. Iya. tak bisa Pemantau. Kita seperti teleskop, teropong, teleskop, teropong kemana-mana. Monitor. Bagaimana di sana? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ingat dulu ya, di luar teman. Tapi ini guru, di sekolah guru ya. Kamu murid, saya guru. Tugas saya begitu. Oke Bapak Ibu. Posisi yang kelima. Ini posisi yang terakhir yang kita akan rindukan. Manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dia bisa, di posisi pemantau dia bisa. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila diperlukan Bapak Ibu. Kalau nggak diperlukan ya enggak. Karena manajer ini yang top listnya. Jika kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Karena kita memperlakukan mereka dengan posisi kontrol manajer, maka setiap kali dia hendak melakukan sesuatu, dia akan berkaca ulang. Ini kisah kakak ya. Kalau aku berbuat begini tuh, aku nanti jadi anak yang baik gak ya? Aku begini gak ya? Aku begitu gak ya? Apakah kebutuhanku terjawab? Apakah tujuanku tercapai kalau aku melakukan ini? Oke, itu adalah restitusi dan manajer. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penanganannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dan dengan diakhiri oleh ini Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Ada kesempatan buat Bapak Ibu enggak? Ada kesempatan buat Bapak Ibu? Ada di sini. Semangat berbudaya positif. Satu. Mari kita terapkan restitusi. Wina beraksi. Sehati dalam berinovasi. Hukuman nol, restitusi, yes. Sebelumnya saya berterima kasih karena diseminasi siang ini cukup luar biasa. Jadi kita sebagai guru BK mendapat masukan yang luar biasa tentang bagaimana kita menangani anak dalam layanan pasikal maupun individu. Jadi tetap kita harus memasukkan restitusi itu sebagai sesuatu yang buat kita itu sangat membuat positif ya. Sinergi antara murid dan guru, terutama guru BK, itu menjadi mereka menjadi terbuka, mampu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bahwa
kita tidak ada paksaan untuk membuat keputusannya, jadi mereka akan betul-betul murni dari pikiran mereka sendiri dan dari hati sendiri. Mereka bisa melakukan segala tanggung jawab apa yang telah mereka lakukan. Terima kasih, semoga sukses selalu. Benar-benar memberi pencerahan kepada kami semua bahwa yang kami lakukan selama ini itu ternyata belum yang terbaik. Jadi sekarang kami tahu restitusi, maka kami akan coba cara itu agar benar-benar bisa menumbuhkan disiplin positif kepada para murid SMP Kawigyatama. Terima kasih Bu Riris, sungguh luar biasa.